Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saja berada, para siswa, para peserta didik, khususnya jenjang SMP, MTS, SMPLB, dan paket B, khususnya kelas 7. Artinya sekarang ini duduk di kelas 7. Insya Allah bulan Juli nanti naik ke kelas 8. Dan pada bulan September atau Oktober nanti akan menjadi sampel kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, yakni asesmen nasional, di mana di dalamnya ada asesmen kompetensi minimum atau AKM yang akan diselenggarakan secara nasional, dan juga kepada para orang tua, wali, peserta didik yang saat ini putra-putrinya duduk di kelas 7 jenjang SMP, MTS, atau SMPLB, dan atau paket B, yang mana putra-putrinya nanti pada bulan September, Oktober, yang mulai duduk di kelas 8, akan menjadi sampel kegiatan asesmen nasional, di mana di dalamnya ada asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terdiri atas literasi, numerasi, dan juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kalau pada video sebelumnya saya sudah melakukan pembahasan soal AKM numerasi atau matematika jenjang SD, MI, SDLB atau paket A, maka kali ini saya akan melakukan pembahasan soal AKM numerasi atau matematika jenjang SMP, MTS, SMPLB, atau paket B, kelas 8. Saya hanya memilih untuk yang AKM numerasi atau matematika sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki. Silakan nanti pada adik-adik atau Bapak Ibu guru atau para orang tua wali yang ingin melihat atau mencari pembahasan soal untuk AKM literasi, silakan Bapak Ibu, adik-adik bisa mencari di video yang lain. Untuk saya fokus saja ke yang numerasi. Saya sudah berusaha untuk melakukan pembahasan ini sejelas-jelasnya, namun demikian apabila masih dirasakan nanti ada yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan melalui komentar di bawah video ini, atau juga bisa melalui telepon atau WA ke nomor saya, yaitu 0821 530 03192. Dan perlu saya sampaikan bahwa cara yang saya sampaikan nantinya ini bukanlah satu-satunya cara. Masih banyak mungkin alternatif atau cara yang lain yang kiranya adik-adik, Bapak Ibu guru, juga para orang tua bisa menggali cara-cara tersebut. Sehingga nanti bisa dipilih cara mana yang dianggap lebih mudah dan lebih simpel. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen bahan tayang yang sudah saya persiapkan, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, sekali lagi, ini adalah pembahasan soal AKM numerasi atau matematika tahun 2021 yang saya ambil dari web AKM Kemdikbud. Alamatnya ada di bawah, yaitu https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm.
Kali ini adalah jenjang SMP, MTS, SMPLB atau paket B kelas 8. Kelas 8 bulan September, Oktober nanti pada pelaksanaannya. Berarti saat ini adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu masih duduk di kelas 7. Untuk menyingkat waktu ini soalnya, jadi beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon atau potongan harga. Ini gambar di toko atau mungkin di mall ya. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama, yaitu yang dijual baju dan celana. Harganya pun sama. Jadi untuk harga baju di semua toko ada 4 toko ini. Toko Jaya, Andini Busana, Selaras, dan Bagus Fashion. Untuk baju harganya 80.000, untuk celana harganya 100.000. Ini stimulus soal nomor 1. Dan nanti juga untuk nomor-nomor berikutnya masih menggunakan stimulus ini. Bagaimana untuk menghadapi soal seperti ini, adik-adik harus ingat tentang bagaimana menghitung terkait dengan persentase diskon, besar diskon, ini kan persentase, ini diskonnya pakai persen. Kemudian bagaimana menghitung harga asli, dan bagaimana nanti menghitung harga bayar ketika diskon dan harga aslinya diketahui. Masih ingat adik-adik khususnya? Kalau enggak ingat ya mari kita ingat kembali. Ya. Kalau sekarang boleh buka buku, kalau nanti pada saat mengerjakan soal ya nggak bisa buka buku. Ya, jadi jadi persentase diskon ya, yaitu besarnya diskon di dalam bentuk rupiah ya diskonnya itu dibagi dengan harga aslinya sebelum diskon dikali 100%. Jadi kalau harga asli itu artinya sebelum diskon. Kalau harga bayar itu artinya harga setelah dikurangi dengan diskon. Kemudian bagaimana menghitung besar diskon kalau persentasenya diketahui. Ya, yaitu persentase diskon dikali harga asli sebelum didiskon. Kalau menghitung harga bayar setelah didiskon atau menghitung harga asli sebelum didiskon bagaimana? Nah, ini harga asli, jadi harga bayar ditambah dengan besarnya diskon. Ini sudah rupiah semua di sini, bukan persen lagi. Nah, kalau menghitung harga bayar itu berapa yang harus dibayar, bagaimana? Dari hitungan di atas ini, ya yaitu harga asli sebelum diskon dikurangi dengan besarnya diskon. Nanti menghitung besar diskon, harga bayar dan harga asli ya, harga asli dikurangi harga bayar ya. Nah, karena nanti ini akan digunakan untuk mengerjakan soal yang tidak hanya satu soal, maka kita bisa melakukan ini, menambahkan tabel kolom pada tabel ini dengan menghitung ini kan persen diskon diketahui, harga asli diketahui. Kita bisa menambahkan kolom pada besar diskon dan harga bayar serta jumlah kalau membeli satu baju dan satu celana. Sehingga kalau kita tambahkan, ini soalnya ini ya kan, Ali ingin membeli satu celana, sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama agar mendapat harga paling murah di toko mana. Ini kan kita harus menghitung. Nah, maka tidak ada salahnya kalau tabel ini kita
lengkapi dengan menambahkan kolom besarnya diskon, kemudian harga bayar atau setelah didiskon, dan harga satu baju dan satu celana atau satu celana dan satu baju. Ini kita tambahkan ini, jadi besarnya diskon, baju, celana di masing-masing toko. Harga bayar, harga bayar itu bagaimana tadi menghitung ini? Harga bayar, harga asli ini dikurangi dengan besarnya diskon. Atau kalau besarnya diskon sudah diketahui. Tentu ini dihitung dulu. Nah, bagaimana menghitungnya? Dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya tuliskan di atas tadi. Makanya kan ini harus kita ingat dulu. Misalnya kita akan menghitung besar diskon, yaitu persentase diskon dikali harga asli. Misalnya kita akan menghitung besar diskon baju di toko Jaya. Berarti bagaimana? Persen diskonnya 25%, itu artinya apa? Ya, 25/100 dikali harga aslinya 80.000. Kalau kita hitung ketemulah 20.000. Nih ya, jadi untuk menghitung tabel ini apa tambahan tadi ini? Jadi besar diskon untuk baju di toko Jaya 25% itu 25/100 dikali harga aslinya 80.000. Ini bisa dibagi 100 hingga nolnya kurang 2, sehingga ini tinggal 800 kali 25 adalah 20.000. Makanya ini 20.000. Demikian juga bagaimana menghitung besar diskon celana atau harga besar diskon celana di toko Jaya. Berarti ini 10%, artinya ya 10/100 kalikan dengan harganya. Harga celana adalah 100.000, berarti nah ini 10%, 10/100 kali 100.000, 10.000. Ini bukan dicoret ya, ini dibagi 100 itu dapat 1, ini dibagi 100 dapat 1.000. 1.000 kali 10, 10.000 gitu ya. Demikian juga yang lain ya, misalnya harga baju di toko Jaya. Berapa harga bajunya? 100.000. Diskonnya berapa tadi diskonnya? Oh, kalau ini kan ini menghitung harga bayar. Hitung harga bayar apa? Ini harga asli dikurangi besarnya diskon. Jadi harga aslinya 80.000 dikurangi diskonnya 20.000 sehingga 60.000. Demikian juga untuk yang celana. Jadi harga celana ini harga aslinya 100.000, diskonnya 10.000, 90.000. Nah sekarang berapa harga bayar untuk satu baju dan satu celana? Berarti tinggal jumlahkan aja ini harga bayar. Ini 60.000 tambah 90.000. Maaf ini bukan 19. Saya tulis sekalian ya. 90.000 19. Nah ini sebenarnya benar ya. Maaf ya, ya. Ya, oke. Nah, sudah saya ulangi ini tadi yang harus diingat ya. Persentase diskon, besar diskon. Kemudian harga asli, harga bayar tambah besar diskon. Nah kalau harga bayar, harga asli dikurangi besar diskon. Soalnya dari soal ini nanti kita harus perlu dilengkapi dulu ini. Ini cara menghitungnya tadi. Ini diperoleh dari 25%, 25/100 kali harga asli 80. Sedangkan untuk celana 10% kali harga celana 100.000. 10.000. Ini harga harga bayar baju itu
Harga aslinya 80.000 dikurangi diskonnya atau besar diskon 20.000. 20.000, 60.000. Sedangkan celana, harga bayar celana itu harga aslinya 100.000 dikurangi besar diskon 10.000, 90.000. Ini jumlah dari harga satu baju ditambah satu celana 60.000 tambah 90.000. 150.000. Jadi ini jumlah saja ini ya. Demikian pula untuk baris berikutnya cara ngitungnya sama ya. Tinggal persennya saja yang berbeda. Nah, dengan melihat ini kita bisa menjawab soal ini. Agar mendapat harga yang paling murah di toko mana ya harus membeli, berarti kita harus cari di sini. Kalau tidak dihitung semua kan sulit kita mencari mana yang paling murah. Tapi bisa juga melihat persentasenya, ya, karena harganya sama. Tapi kalau harganya ini masing-masing dari toko harga aslinya berbeda, tentu harus dihitung ini. Tapi kalau harganya sama seperti ini, bisa saja melihat besarnya diskon. Jadi, ini dari sini lihat mana harga termurah, berarti yang paling murah itu paling kecil 150, 149, 148, nah 147. Toko mana ini? Oh, toko Bagus. Berarti yang termurah adalah di toko Bagus Fashion, yaitu jawabannya adalah yang D. Itu adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu guru, para orang tua, dengan memperhatikan ini mudah-mudahan bisa melakukan pembimbingan terhadap putra putrinya yang saat ini duduk di bangku SMP MTS, SD, SMP LP dan paket B kelas 7, nanti September Oktober sudah kelas 8 sehingga akan menjadi sampel asesmen nasional. Di dalamnya ada AKM. Kali ini saya bahas AKM literasi atau matematika. Silakan kalau mau difoto ya. Silakan sambil dipahami. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh ditanyakan. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Karena ini sudah dihitung tadi, karena ini akan kita gunakan lagi untuk menjawab soal nomor 2. Apa soal nomor 2? Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian pakaian ini. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Berarti kita harus hitung ini. Membeli 3 baju di Toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon di Toko Jaya. Kita lihat, cari 3 baju normal itu berapa? Nih, harga normal itu di sini ya. 3 baju berarti 3 kali ya. Nah, ini 3 baju berarti 3 kali 80.000. Terus 4 baju harga diskon. Harga baju diskon mana? Nih 60.000 kalikan 4. Apakah sama 3 kali 80.000 dengan 4 kali 60.000? Sama ya, sama-sama 24.000. Berarti ini benar, maka dicentang di sini. Tuh. Karena harga 1 baju setelah diskon di Toko Jaya paling murah. Demikian juga harga 1 baju dan 1 celana setelah diskon. Kita lihat ya, ini ada 2 kalimat ya. Yang pertama, ini harga 1 baju setelah diskon di Toko Jaya. Berapa? 60.000. Ini paling murah apa benar? Bandingkan. Oh ya, ini benar ya. Nah, jadi ini benar.
Dan harga satu baju dan satu celana setelah diskon. Ini apakah benar ini paling murah? Salah, ini malah paling mahal, ya kan? Yang paling besar ini, paling murah justru di toko Bagus Fashion. Nah, kalau begitu di sini salah. Nah, kalau ada dua kalimat benar dan salah, maka kalimat ini menjadi bagaimana nilainya? Benar apa salah? Ya salah, ya. Kalau ada dua kalimat dihubungkan dengan kata dan, nanti di SMA kalian akan belajar itu logika. Konjungsi namanya, itu hanya benar kalau kedua-duanya benar. Gampangnya saja begini. Misalnya, Amir dan Budi dipanggil oleh wali kelas 8A. Amir saja datang. Kalau datang salah satu boleh tidak? Tidak boleh, itu karena kata-katanya dan, jadi harus dua-duanya datang. Demikian juga ini ya. Sekarang yang C, jadi yang B salah, yang C sekarang. Besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di Toko Jaya sama dengan harga 1 baju setelah diskon di toko yang sama. Kita hitung. Nah, ini harga baju 2 baju di Toko Jaya 2 kali 20.000 ditambah dengan 2 celana di Toko Jaya ya, di Toko Jaya. Ini 2 celana berarti 2 kali 20.000 sama dengan harga 1 baju setelah diskon 60.000. Benar apa tidak? 2 kali 20.000 ditambah 2 kali 10.000. Berapa? Iya, 60.000. Berarti ini benar. Berarti yang benar adalah A dan C untuk nomor 2. Kemudian jelas ya. Sekarang nomor 3. Masih sama stimulusnya. Tabel ini kita gunakan lagi. Ini soal menjodohkan apa benar salah. Ini kan harus dihitung dulu. Sekarang selisih harga 1 buah baju setelah diskon di Toko Jaya dan toko selaras adalah 10.000. Kita lihat besar diskon di Toko Jaya berapa? Baju di Toko Jaya. Nah, ini 60.000, sedangkan di toko selaras adalah 68.000. Selisihnya berapa? Ternyata 8.000. Berarti ini salah. Sekarang yang B, harga paling mahal untuk 1 buah celana setelah diskon adalah di Toko Bagus. Lihat. Ini. Apakah benar ini paling mahal dibanding dengan yang lain? Iya, salah, ini paling murah. 90, 85, 80, 75 ya. Berarti ini juga salah. Gitu. Jadi tabel ini sangat bermanfaat. Makanya kalau sudah dilengkapi duluan, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan, tidak berulang-ulang menghitung. Sekarang nomor 4 masih stimulus soal yang sama. Gunawan ingin membeli 1 baju dan 1 celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di Toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko
mana. Toko titik-titik itu mengisi titik-titik ya, isian singkat. Ya, gimana strateginya? Nah, ini dulu ya. Tadi hitung harga baju, satu baju dan satu celana di Toko Jaya mana? Nah, ini. Nah, ini harga satu baju dan satu celana di Toko Jaya adalah 150.000. Agar uangnya sisa 2.000 atau mendapatkan kembalian 2.000, di toko mana harus beli? Berarti harus 148.000, 150.000 dikurangi 2.000 itu. Harga 148.000 di toko mana? Ini. 148.000 di toko selaras. Jadi isunya di sini adalah di toko selaras. Gitu. Ya. Jadi karena cukup untuk membeli satu baju satu celana di Toko Jaya berarti uangnya 150.000. Menginginkan sisa 2.000 berarti harus membeli yang harga 148.000. Di toko mana ini? Di toko selaras. Makanya jawabannya adalah toko selaras. Ada yang perlu ditanyakan di sini? Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nah, 5 itu soal menjodohkan. Ini kan sangat bermanfaat ini hitungan ini, tabel ini. Harga satu baju di toko Bagus Fashion. Mana? Nah, ini berapa? 72.000. Berarti ini cari mana 72.000. Oh, ini berarti ini. Jadi kalau nanti klik saja di sini dengan sini ya. Maaf, jadi ini mungkin supaya lebih jelas saya ini tidak begitu kelihatan ini. Ini yang judulnya sini ya. Ini, maaf. Dan di situ gambarnya menjodohkannya ya. Karena kebetulan kelihatan jelas ya. Nih saya ulangi ya. Nah, ini harga satu baju di toko Bagus 72.000 berarti di sini kurang pas ya ini ya mestinya ya ini titik ini ke titik ini ya. Ini harga satu celana di toko Andini Busana. Andini Busana 85.000. Berarti ini jodohkan ke 85.000. Harga satu baju di Toko Jaya. Toko Jaya baju ini ya. Ini. Berarti ini dijodohkan ke cari di sini 72.000 apa ke Toko Jaya 60.000. Wah, ini ke sini ya. Ini nih. Ini hari. Ini ke sini ya. Ini sini. Ini, maaf kalau kurang pas ya, enggak begitu. Ini sekarang kelihatan jelas. Ini. Ini.
dulu ya adik-adik, apa sabar ya. Sudah pas ini. Ini kurang pas. Ya. Ini tadi ya. Ini jadi itu ya dari sekalian. Nah ini. Ini tadi ya. Itu silakan kalau mau di foto. Jadi saya ulangi, nah ini harga satu baju di toko bagus 72.000. Ini berarti, nah ini 72.000. Kemudian harga satu celana di toko Andini 85.000, berarti di sini bukan dengan 85.000. Satu baju di toko Jaya 60.000, maka di sini jodohnya dengan 60.000. Harga satu celana di toko Selaras, mana toko Selaras? Selaras di sini ya, 80.000, maka ini cari jodohnya dengan 80.000. Klik di sini dan klik di sini, begitu. Ya. Nanti kalau di soal di komputernya nanti warnanya ini berbeda, langsung ini menjadi berubah warna ya. Nah, masih stimulus yang sama, jadi ingat sekali lagi, satu stimulus ini, satu gambar dan satu keterangan tabel tadi ternyata digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan sampai nomor 6. Makanya kalau kita lengkapi tabel ini enggak ada ruginya, meskipun harus menghitung banyak. Tetapi berikutnya sudah tidak ngitung lagi, tinggal gunakan tabel ini. Sekarang ini, Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak di toko mana? Di toko mana saja ia harus membeli. Jadi ini toko yang berbeda. Mana strateginya? Uangnya 200.000. Yuk. Agar sisa uangnya paling banyak, maka Yuni harus membeli di toko yang bagaimana? Ayo gimana? Iya, ya. Harus dicari di toko yang menawarkan harga termurah atau diskon terbesar. Mana diskon terbesar? Ini baju untuk celana. Di sini, karena ini harganya sama, kalau harganya berbeda tentu berbeda juga cara menghitungnya. Nah, berarti harga baju diskon terbesar di toko mana? Toko Jaya. Ini termurah kan? Bandingkan dengan yang lain. Jadi toko Jaya. Nah, kemudian untuk celana diskon terbesar di toko Bagus Fashion, maka ia harus membeli di toko Jaya dan membeli baju di toko Jaya dan membeli celana di toko Bagus Fashion. Sekarang disuruh menghitung berapa jumlah uang sisanya. Berapa harga baju di toko Bagus? Uangnya tadi berapa? 200.000, berarti 200.000 jumlah uangnya dikurangi yang dibeli satu baju di toko Jaya ya, kok Jawa. Toko Jaya. Toko Jaya, berarti sudah malam nih kemarin ngeceknya. Ulangi ya. Jadi kemana harus membeli? Harus mencari yang memberi diskon terbesar. Untuk baju di toko Jaya, untuk celana di toko
bagus fashion. Ini besar, ini harganya termurah dibandingkan yang lain. Untuk celana apa? Untuk celana yang diskon terbesar adalah di Bagus Fashion. Ini harganya juga ini termurah. Jadi di baju di Toko Jaya membeli celana di Toko Bagus. Berapa jumlah sisa uangnya? Karena uangnya tadi 200.000, jadi sisa uang, jumlah uang yang dimiliki 200.000 dikurangi berapa harus membayar beli baju di Toko Jaya dan celana, satu celana di Toko Bagus. Berarti 200.000 dikurangi 60.000, ini ditambah 75.000. 135.000 ini berarti ini kan 60 tambah 75 untuk 135. Jadi sisa uangnya adalah 65. Ini soal nomor. Sampai di sini bisa dipahami. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau enggak jelas silakan nanti ditanyakan. Jadi hitungan ini tadi sudah kita gunakan untuk ini sehingga sekali menghitung 6 soal selesai. Dengan melengkapi dulu tabel ini daripada berulang-ulang hitung tadi sudah dihitung lagi ya. Tapi kalau sekali menghitung sudah bisa untuk menjawab banyak soal. Oke. Lanjut nomor 7. Nah ini sudah berganti stimulus dan gambar ya adik-adik sekalian. Di diagram berikut menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai Agustus 2019 katanya. Tingkat pengangguran terbuka TPT berdasarkan jenis kelamin dalam persen, ini persen. Agustus 2015 sampai Agustus 2019, 2015, 16, 2017, 2018, 2019. Yang ini laki-laki, yang ini perempuan, sedangkan ini rata-rata laki-laki dan perempuan atau rata-rata laki-laki dan perempuan. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2013 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Pertanyaannya sekarang, untuk yang nomor 7, kita disuruh menjodohkan. Ini nanti saya hubungkan ini ke sini ya, karena kalau kecil ini tidak kelihatan titiknya, tapi nanti adik-adik hubungannya cukup titik-titik apa bendolan-bendolan ini ya. Bagaimana strateginya? Yang perlu kalian ingat, adik-adik ingat, bagaimana menghitung nilai rata suatu data tunggal itu. Saya masih ingat. Bagaimana menghitung rata-rata, dan juga yang mengatakan rata atau bahasa kerennya itu mean dari data tunggal. Masih ingat? Rata-rata atau rata atau mean dari data tunggal? Iya, rata atau mean atau rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Sekarang dari soal ini, kita akan menghitung rata ini atau rata-rata. Ini banyak datanya berapa? 5. Karena 5 tahun, yaitu 2015 sampai 2019.
19, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak sampai di sini ya. Sekarang kita akan menghitung rata. Rata-rata TPT perempuan tahun 2015 sampai 2019 harus dihitung. Nah, jadi jumlahkan ini, jumlah semua data dibagi banyaknya data 5. Untuk yang laki-laki nih 6,37 ditambah maaf perempuan ya 6,37 ditambah ini 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 ditambah 5,23 dibagi 5. Berapa? Hitung. Nah, ini dijumlahkan 27,75 dibagi 5. 5,55%. Berarti karena ini ketutup, jadi ini cari jodohnya mana? Ini 5,55%. Tapi kalau di komputer nanti ini pendolan ini dengan pendolan ini yang dibutuhkan ya Dede ya. Ini karena tidak ketutup ya sudah di sini saja. Oh ini hitungannya di samping sini juga tidak apa-apa tadi ya. Sekarang ini supaya lebih dekat dengan ini saja. Sekarang rata-rata TPT laki-laki. Berarti untuk laki-laki ini berapa? 6,07 ditambah ditambah 5,70 ditambah 5,53 ditambah 5,40 ditambah 5,31 dibagi banyak datanya adalah 5. Ini 28,01 bagi 5, 5,60. Maka ini jodohnya 5,60. Sekarang rata-rata laki-laki dan perempuan berarti ini yang dijumlah yaitu 6,18 tambah 5,61 tambah 5,50 tambah 5,34 tambah 5,28 bagi 5 yaitu 27,91 dibagi 5 5,58 berarti ini 5,58. Ini menghitung rata-rata. Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Tidak ada salahnya. Kalian juga ingat, siapa tahu nanti ditanyakan tentang median, tentang modus ya, itu juga harus diingat. Kemudian bagaimana menghitung kalau ratanya datanya berubah ya kan? Sekarang ini masih sama, hanya ini pertanyaannya, manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula. Jadi ini tadi kan menghitung nilai rata. Tapi kalau di sini akan naik data itu nilai rata itu akan berubah kapan? Iya, kalau datanya berubah itu bisa naik, bisa turun. Ya. Ini ya, nilai rata-rata akan berubah, naik atau turun itu jika terjadi perubahan data. Perubahan data itu bisa bertambah, bisa berkurang. Apa yang bertambah kurang ya jumlah datanya ini dan banyaknya data itu akan berubah. Nah untuk menjawab ini lihat ini. Nah, angkatan kerja tadi berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Kalau ada yang mestinya tercatat tidak tercatat, maka berarti itu yang bisa menyebabkan perubahan pada nilai ratanya. Kalau datanya di sini bertambah kan
Sedang di sini kan tidak tambah, tahunnya tetap 5. Karena tidak tercatat, maka andaikan tercatat, dia akan bertambah. Kalau ini bertambah, jumlah datanya bertambah, sedang di sini 5 tahunnya tetap, maka tentu akan naik. Nah, sekarang lihat di sini, usia 65 tahun, sedangkan di sini batasnya sampai 64, berarti ini tidak ngaruh kan? Tidak masuk usia kerja 65 itu. 14 sampai 18, sini 15 sampai 64. 14-nya tidak masuk ya. Ini tidak semua masuk usia kerja yang 14. 14 tidak masuk usia kerja. 67 tercatat, harusnya tidak, malah ngurangi. Ya, ini tidak masuk usia kerja, tercatat. Nah, berarti kan harusnya kan dikeluarkan, berarti datanya malah berkurang. Jumlah datanya berkurang. Nah, berarti yang tepat mana? Ini, ya. Semua masuk usia kerja ini 18-20. Padahal beberapa orang, ada sekelompok orang, pada saat tercatat dia tidak tercatat. Andaikan dia tercatat, maka akan menyebabkan ini nilai ratanya naik. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu, ya. Ingat ini nilai rata itu akan berubah naik atau turun jika terjadi perubahan data, bertambah atau berkurangnya jumlah data. Bisa juga banyaknya data berubah, tapi di sini banyak datanya tidak berubah, sama-sama 5 tahun. Nah, di sini 2017 ini kan mestinya kalau ini tercatat, ini kan akan naik di sini. Nah, kalau ini naik otomatis nilai ratanya naik karena apa? Apalagi ini banyak datanya tidak berubah. Kalau pembilangnya bertambah dibagi dengan penyebut yang tetap, tentu akan nilainya akan meningkat atau naik. Nah, sekiranya ini ya. Nomor selanjutnya, nomor 9, masih stimulus dan gambar yang sama. Ya. Hanya pertanyaannya, sudah ini tadi ya. Jadi seorang lulusan SMA tahun 2018, hanya tahunnya berbeda ya. Usianya 18 tahun, ia dan teman-temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data. Kalau umur 18 tahun, belum punya pekerjaan, berarti mestinya masuk ke tingkat pengangguran terbuka. Sehingga percayaan tersebut benar atau salah. Nih, apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun. Benar apa salah? Kalau pada tahun itu punya pekerjaan berarti bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Jumlah TPT akan berkurang sehingga rata-ratanya TPT akan menurun. Berarti ini benar. Umur Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja sehingga tidak akan mempengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Benar apa salah? Ya salah, ini masuk usia kerja. Usia ini kan 15 sampai 64. Sehingga mempengaruhi TPT. Berarti ini pernyataan ini salah. Kualifikasi pendidikan Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja sehingga tidak akan mempengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Benar apa salah? Definisi TPT tadi apa? Apakah ada pengaruhnya terhadap kualifikasi pendidikan? Ya tidak ada. Jadi ini juga tidak benar. TPT tidak dipengaruhi kualifikasi pendidikan, tetapi hanya dipengaruhi kepemilikan pekerjaan, dia punya pekerjaan atau tidak, dan usianya berapa. Kalau dia tidak punya pekerjaan, usianya 15 sampai 64 tahun, berarti dia masuk TPT. Jadi ini juga
salah. Jadi yang benar hanya pernyataan A. Itu nomor 9. Bisa dipahami di sini? Oke, kalau gitu lanjut nomor 10. Nah, ini nomor 10. Ini gambarnya. Gambar 1, 2, 3, dan ada gambar 4. Banu memiliki biskuit yang dimasukkan dalam sebuah toples berbentuk tabung. Jadi ini toplesnya berbentuk tabung. Tampak pada gambar 1. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis. Ini, ya, biskuit sejenis. Sehingga dia mengukur ukuran toples ya. Nah, ukuran toplesnya ini yaitu seperti pada gambar 2 dan 3. Ini gambar 2 dan 3 ini ukuran toples. Ini kalau dikeluarkan diukur ini. Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut harga satu kemasan 6.000. Dan ternyata dia tidak mengetahui berapa banyak isinya. Oleh karena itu ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4. Jadi ukuran kemasannya pada biskuit itu ini. Untuk nomor 10 ini apa pertanyaannya? Apa yang diketahui dari ini? Harus tahu dulu dari gambar-gambar ini yang diketahui apa? Ada ukuran toples, ukuran biskuit, juga ukuran kemasan. Kita lihat yang ukuran toples dulu, bentuknya tabung. Ini apa? Ya, diameternya 16 cm, berarti jari-jarinya setengahnya yaitu 8. Tinggi toples 21 cm. P-nya ini diketahui 22/7. Itu ukuran toples. Sekarang ukuran biskuit. Diameternya berapa? 4, jari-jarinya 2. Sedangkan tingginya 1. Harga satu kemasan tadi 6.000. Oh, ternyata nomor 1 ditanyakan volume toples. Volume toples tadi bentuknya apa? Iya, tabung. Berarti kita menghitung volume tabung. Ini yang kita hitung. Ini tidak kita gunakan. Ini juga tidak kita gunakan pada soal nomor 1. Di nomor 10, maaf. Itu hanya menggunakan informasi ini. Suruh menghitung volume tabung. Berarti harus ingat volume tabung apa rumusnya. Ayo, siapa yang ingat rumus volume tabung? Iya, ya. Apa? Ya, P sama dengan PR kuadrat T. Ya. P-nya tadi sudah ketahui 22/7. R-nya tadi berapa? 8. T-nya 21. Berarti kita hitung. Rumusnya berarti sama dengan 22/7. R-nya 8. 8 berarti 8 kali 8. T-nya 21. Ini 7 dan 21 bisa dibagi. Bukan dicoret, ingat. Bukan dicoret, tapi dibagi. Meskipun nulisnya biasanya dicoret. Ini 1, ini 3. Boleh, ya kan? Nah, yaitu 4.224. Berarti volume tabung ini 4.224. Ya. Daripada mengalihkan 22 kali 8 kali 8 kemudian dibagi 7 kali 21 bagi 7, ini bisa dibagi, ini ya, nulisnya dicoret tapi maksudnya dibagi 7 dapat 1, ini dapat 3, sehingga tinggal mengalihkan 22 kali 8 kali 8 kali 3, 4.224. Sampai ke sini ada pertanyaan? Sekarang nomor 11. Nomor 11 yang tabung tidak kita gunakan ternyata. Apa pertanyaannya?
lebar kemasan, lebar kemasan 5 cm. Di dalam kemasan terdapat sebuah wadah plastik berbentuk balok. Ini ya di dalamnya ini ya. Dalam kemasan ini ada balok kan supaya untuk pengaman kan ada itu baloknya ya. Sehingga isinya tidak rapat nanti ya. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Berarti ini yang kita gunakan adalah ini ukuran biskuit dan ukuran kemasan. Nih. Biskuitnya tadi diameternya 4 atau jari-jarinya 2, tingginya 1. Kemasannya, ini ukuran kemasan, panjangnya bagian sini 19, bagian ini 20. Kalau cuma isi 1 cm kan tidak cukup untuk membuat diisi 1 lagi. Dan isinya harus teratur, tidak bisa sembarangan kan karena ada pengamannya tadi. Panjangnya kemasan tadi ini ya di sini 20, di sini 19. Kita pakai aja yang 19 20 kurang lebih ya. Kemudian tinggi kemasan ini 3,5, lebarnya tadi 5 cm. Ini ukuran biskuitnya dan ada keterangan di sini. Di dalam kemasan terdapat wadah plastik berbentuk balok, sehingga sebagai pengaman, sehingga terdapat jarak antara biskuit yang satu dengan yang lain, tidak rapat. Nah, dari informasi ini berarti gimana? Ini bisa diisi, ini sampai sini biskuitnya kan diisi begini. 1, berapa biji di sini? Panjangnya ini muat berapa dengan diameter 4 cm. Nanti yang ke sana tingginya juga perlu muat berapa perkiraan ke sana. Karena ini lebarnya 5 cm sedang diameternya 4. Berapa banyaknya baris apa di belakang sana masih ada lagi. Nih ya kan, panjang kemasan 19 atau 20 tadi ya. Berarti kalau dijejer biskuit ini 4, berapa di sini? Muat berapa? Nah, kira-kira 4 ya. Perlu ada kira-kira berapa? Kalau ini 4 cm. Iya, 4 ya. 4 kali 4 ini kan 16. Tapi kan ada jaraknya tadi. Berarti perkiraan adalah 4,2. Nah, kemudian ini biskuitnya kan tingginya 1 cm. Kalau ada 3,5 berapa? Kan ada selah, ada celah, ada jarak. Berapa di sana? Berapa buah? Iya, 3 ya. Kemudian lebarnya ke sana tadi berapa senti? 5 cm ya. Sehingga ada berapa baris ke sana? 1 saja ya. Berarti banyaknya biskuit di dalam kemasan ini, ya kalikan saja ini 4 kali 3 kali 1. Andikan sana ada 2 baris ya 2 begitu ya. Berarti 12 buah. Jadi isi kemasan ini ada 12 buah biskuit. Itu bisa dimengerti atau dipahami nih. Jadi ke sini itu 4 rebah ya. Kemudian meningginya sana 3 dan di sana enggak ada baris lagi cuma 1. Jadi ini ada ini artinya 3 tumpuk. 3 tumpuk, 3 tumpuk, 3 tumpuk begitu. Ini ada 4, berarti ada 12. Nomor 12. Menentukan ukuran rumah ideal. Memang susah gampang. Banyak susahnya. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya.
Maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Ini kamar tidur 4, panjang 4, lebar 3. Orang bisa nyebut 4 kali 3. Ini 3 kali 3, begitu seterusnya. Silakan. Saya tidak baca satu persatu. Jadi ini kamar tidur anak 3 kali 3, kamar tamu dan seterusnya sampai ke gudang. Jadi rumah yang ideal itu ini ukurannya. Nah, tentu apakah semua ini harus ada tergantung keperluan. Misalnya kalau punya anak 1 dengan anak 3 kan beda. Mungkin kamar tidur anak 1 kamar ya berarti kalau 2 anak berarti kan perlu 2 kamar. Ini pertanyaannya masih dalam soal ini. Meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki. Contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 sampai 5 orang. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut dibuat halaman rumah. Pada lahan tersebut Pak Ali juga berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama istri dan 1 anak. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Karena tidak cukup di bawahnya saya taruh di sini ya. Nah ini. 1, Pak Ali dan istrinya akan tidur di kamar tidur utama. Sedangkan anaknya tidur di kamar tidur anak. Berarti perlu ada kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Tidak punya asisten rumah tangga, maka tidak perlu membuat kamar asisten rumah tangga. Berarti ini tidak perlu. Tidak dibuat oleh Pak Ali. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Jadi tidak ada kamar khusus tamu atau kamar tidur tamu, enggak buat. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi, jadi kamar mandinya dibuat 2. Nih, ya. Kamar mandinya 2, tidak hanya 1. Nah, dari informasi ini apa saja yang bisa kita hitung? Yang pertama, pada tabel ini supaya mudah berapa luasannya boleh kita tambahkan. Luasnya kamar itu berapa, tapi tidak mengapa. Ngalikan kan juga tidak susah. Dan kemudian jumlahnya kalau mau membuat semuanya ada, berapa perlu luas idealnya diperlukan. Maka ini ya kan. Ini kalikan 4 kali 3, 12, 3 kali 3, 9 dan seterusnya. Ini kalau semua kamar ini ada satu-satu, maka perlu tanah seluas 93,75 meter persegi. Kalau punya kapling 10 kali 10 sudah bisa cukup ini. Tapi tidak ada halaman. Sekarang rumah yang akan dibangun Pak Ali kamar tidur utama 12 meter persegi ini kan. 4 kali 3 kan. Kemudian luas kamar tidur anak ini 9 meter persegi. Pak Ali tidak memiliki, jadi tidak buat, ini juga tidak buat. Berarti ini yang dibuat. 2 kamar mandi, berarti luasannya 1 kamar mandi 3,75, berarti kalikan 2, 7,5. Jadi kalau Pak Ali hanya membuat ini saja, maka kalau ini dijumlahkan ya 12 tambah 9 tambah 7,5, 28,5. Kalau hanya ini yang dibuat. Kemudian luas tanahnya Pak Ali tadi berapa? 1 are 1 dekameter persegi. 1 dekameter persegi sama dengan 100 meter persegi.
Dari tanah yang ada ini, Pak Ali sudah mengalokasikan 15 meter persegi untuk halaman. Sisa lahan untuk bangun, kalau kita hitung, 100 dikurangi 15, berarti 85 meter persegi. Kalau dia membangun hanya ini dan ditambah halaman, berarti 43,5 meter persegi. Tapi ini tidak ideal ini. Nah, kalau supaya, nah ini mungkin akan bermanfaat untuk menjawab ini. Sekarang kita lihat, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Dan lihat jawab nomor 1. Ya, karena rumah ideal Pak Ali cukup membutuhkan lahan 82,5. Nah, ini benar apa salah? Kita lihat, kalau ini kan tidak ideal. Nah, supaya ideal, apa yang perlu ditambah? Dengan catatan yang tidak perlu, ya tidak perlu. Tapi yang tidak ada keterangan tidak perlu, ini harus ada. Ini berarti luas bangunan Pak Ali ideal perlu ditambah apa? Ruang tamu, terus ruang makan. Ruang tamu, ruang makan, karena ini tadi dikatakan sudah tidak dibuat, ya tidak dibuat, tidak masalah, tapi harus ada ruang tamu, ruang makan, dapur, garasi mobil, kamar mandi sudah, tadi malah 2, perlu ada gudang. Maka yang diperlukan tidak ideal tadi, ini tadi yang dibuat tadi 28,5 perlu ditambah dengan ini. Ruang tamu, ruang makan, dapur, garasi mobil, dan gudang. Ini luasannya. Ruang tamu 15, terus ruang makan 9, dapur 9, garasi mobil 15, kamar mandinya sudah ada 2 tadi, ya sudah dihitung di sini. Nah, kemudian gudang 6. Berarti 82,5. Berarti jawaban ini yang benar. Lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter setelah membuat rumah ideal. Salah berarti kan? Harusnya kan 100 dikurangi 82,5. Berapa? 7,5. Ini salah. Tidak. Tidak salah sudah. Tidak juga salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kalau tidak mau menghitung ini juga tidak apa-apa. Tapi kalau karena ini kebetulan cuma milih salah satu, andaikan pilihannya lebih dari 1 kan ini harus dicari semua, harus dihitung semua. Jadi karena ini hanya memilih salah satu karena kebetulan 1 ini sudah benar, ya sudah. Jadi dia membuat kamar ini 3 ya yang dia buat. Kalau hanya membuat 3 ini saja enggak ideal. Supaya ideal perlu ditambah. Nih, ruang tamu, makan, dapur, garasi mobil, dan gudang. Nah, sehingga ini perlu ditambahkan. Ini tadi 82,5. Maka ini yang sekarang nomor 13 atau terakhir. Nah, ini tabelnya masih sama ya. Denah. Ini tabel ukuran bangunan rumah ideal tadi ya. Sekarang dengan denah rumah. Berdasarkan denah rumah yang diberikan, tentukan apakah ruangan-ruangan berikut ini ideal atau tidak. Untuk menentukan itu bagaimana? Ya, ini paling tidak perlu dilengkapi dulu ukurannya ini. Ini 6 meter. Ini tanda sama itu berarti sama ini. Berarti berapa di sini? Iya, ini 3 meter, 3 meter. Terus mana lagi?
Ini 3 meter, ya kan? Ini kan diketahui 3 meter, ini dengan ini sama, berarti 3 meter juga, ini 3 meter, ini juga 3 meter. Berarti bagian sini berapa? 10, ini 3, ini 3, berarti ini tinggal 4, berarti ini juga 4. Terus mana lagi? Ini 3 tadi ya, ini kan sama, ini 3, 3, 3. Nah, di sini sama, tandanya sama, artinya sama. Berarti ini berapa? Oh, ini dulu. Ini 1 cm. Karena ini 3, ini sudah ada 1, berarti ini tinggal, maaf, bukan sentimeter ya, ini 1 meter, berarti ini 2 meter. Nah, ini 3 bagi 2 sama, berarti 1,5, 1,5. Jadi ini ukuran denah rumah tadi jika dilengkapi ini. Dengan dilengkapi ini kita mudah menjawab ini. Dengan membandingkan apakah ideal atau tidak. Kalau sama dengan ini berarti ideal, kalau tidak sama berarti tidak ideal. Sekarang ruang makan. Mana ruang makan? Ruang makan di sini berapa? 4, 3. Di sini berapa? 3, 3. Berarti ideal atau tidak? Ini 3, 3, ini 4, 3. Berarti tidak ideal. Idealnya harus pas 3 kali 3. Sekarang kamar tidur anak. Mana kamar tidur anak? Ini kamar tidur anak. Mana kamar tidur anak ukurannya? Ini 3 kali 3. Di sini 3, 3, 3, 3. Oh, berarti ini ideal. Dapur, mana dapur? Dapur 3, 3. Di sini berapa? 3, 1,5. Berarti tidak ideal. Nah, itu adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Tapi sebelumnya coba lihat kuncinya. Kan nanti dicocokkan pas apa enggak jawaban tadi. Ini kunci jawaban nomor 1 itu di Bagus Fisher, nomor 2 A dan C. Nomor 3 tadi A salah, B salah. Nomor 4 itu di toko selaras. Nomor 5 tadi menjodohkan tadi ya. Nomor 6 betul tadi ya. Baju di toko Jaya dan celana di toko Bagus, sisanya 65 itu ya. Ini rata-rata PTP. Ini tadi menjodohkan ya. Ini tadi saat pengambilan data sekelompok orang yang tidak bekerja. Wah, ini tadi tidak tercatat. Oh ya betul di berarti ini 9, nomor 10, nomor 11. Ini nomor 11-nya double ya. Jadi ini hanya dilihat hanya panjangnya dan tingginya, lebarnya tidak dilihat karena kalau tadi lebarnya saya lihat karena lebarnya hanya 5 cm, biskuit diameternya 4, kemudian ada celah, ada pengamannya, berarti hanya 1 baris saja, makanya 4 kali 3 kali 1. Ini nomor 12 ya. Ya karena ini tadi ya 82,5, nomor 13 yang ideal hanya yang B, kamar tidur anak tadi. Nah, jadi sekali lagi soal yang saya bahas ini adalah soal AKM numerasi yang ada di https pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ya kan nanti bisa dicek ya. Silakan adik-adik untuk mencoba mengerjakan soal-soal AKM baik di web AKM maupun soal-soal AKM yang lainnya. Bapak Ibu guru kiranya juga bisa melatih para peserta didik dengan memberikan soal-soal yang setara dengan soal-soal AKM yang ada untuk mempersiapkan diri supaya mereka tidak kaget karenanya. Bapak Ibu orang tua kiranya juga bisa mengarahkan putra-putrinya, mungkin tidak harus mengajari, ya,
Karena maklum juga Bapak Ibu orang tua itu juga dulu waktu sekolah nggak senang matematik ya. Bukan rahasia ya. Tapi paling tidak bisa mengarahkan putra-putrinya untuk belajar. Ya, sudah ini. Setelkan video coba dibahas ya. Kalau nggak ngerti tanyakan. Ya, nah, kepada Bapak Ibu, adik-adik jangan lupa ya. Ini channel saya, mohon maaf sudah saya ganti, bukan Dalyana SPDN itu, tapi Dalyana Berbagi channel ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share ya. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum, tunggu. Ya. Nah, kiranya demikian. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, pembahasan soal AKM numerasi matematika tahun 2021 yang saya ambil dari web AKM Kemdikbud atau Pusmenjar jenjang SMP, SMI, MTS, SMPLB dan paket B. Saat ini mungkin masih peserta didik atau para siswa yang akan menjadi sampel bulan September Oktober nanti, yaitu kelas 8. Nah, saat ini masih duduk di kelas 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan lagi, silahkan boleh dikirim lewat komentar di bawah video ini, atau juga bisa dikirim lewat WA, lewat telepon, SMS melalui nomor saya 0821 530 031 92. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal AKM numerasi matematika atau matematika jenjang SMA, SMK, SMA, SMALB, dan MAK dan paket C. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, tapi tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat. Terima kasih.